Jer kayak ada tim bagus namanya Liverpool. Dia memang sekeluarga suka Liverpool. Hmm, Padahal posisinya waktu itu Liverpool sebenarnya nggak sejago banget lah gitu lagi istilahnya. jelek-jeleknya malah dulu. Lagi jelek-jelek apa? Itu gimana ya perasaan fans Liverpool di pagi itu ya? Wah nyesek bang, bener deh. Nyesek, Keluarnya kan banyak tuh. betul. FFP aman. FFP sih aman karena kita udah bermusim-musim bang nggak ngeluarin duit. Sorry buat fans Madrid, saya respect banget sama Madrid tapi hampir 60% mungkin fans Madrid di Indo nggak pernah nonton Madrid pas lawan tim kecil. Ya. Iya lagi, iya lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Brams FC Talk About Football yang hadir membicarakan sepak bola dari berbagai sudut pandang karena sepak bola senantiasa menarik untuk dibahas. Dan setelah kemudian kita mengundang Manchester United yang katanya adalah klub terbaik di Inggris ya, walaupun klaim itu sekarang sudah terbantahkan ya gitu ya. Sekarang kita mengundang tim yang baru saja juara musim lalu ya, Liverpool gitu. Lagi berjaya gitu bang ya. Sebuah tim yang ya bisa dibilang apa ya? Mereka sekarang sedang bangga-bangganya kan gitu. Sekarang raihan gelar Liga Inggrisnya sama dengan MU gitu, sama-sama 20. Udahlah, lupakanlah apa perdebatan apakah itu IPL atau Liga Inggris lah, bodo amat lah gitu nyebutnya. Kemudian apa UCL mereka lebih banyak daripada MU gitu. Jadi ya so far mereka sedang berbangga-bangga sekarang gitu ya. Walaupun kebanggaan mereka tuh sempat buyar ketika ada orang yang ujuk-ujuk ngomong gitu ya. Aing tanya IPL-nya Wah siapa betul ya. gitu ya. Nah, tapi kita nggak bakal bahas itu ya. Nah, eh dan sebenarnya kita mau coba ngulik ya soal apa namanya Liverpool dan fans-fansnya ini ya. Apakah emang eh fans Liverpool yang rame kemarin yang mukanya kayak mirip Bayam Sore itu apakah jadi prototype, bukan prototype, apa jadi template dari semua fans Liverpool atau cuma dia doang gitu ya? Oke, dan malam hari ini saya sudah bersama dengan salah satu eh, sosok yang menurut saya secara secara opini bagus beliau itu ya, dan secara mendelivernya juga bagus gitu ya, dan kayaknya beliau bukan termasuk tipikal yang kardus gitu ya, nggak kayak Bang Karim yang ya walaupun sudah mengklasikan dirinya kardus gitu ya. Dan ini dia Bung Jerry Julian Hey, Rahmat. halo Assalamualaikum Bung semuanya. Jerry. Waalaikumsalam, Gimana Mbak. nih kabar? Alhamdulillah sehat selalu bang. Alhamdulillah. Wah, ini udah siap dengan jersey Liverpoolnya nih. Udah siap dong nih. Itu jersey Liverpool kapan sih? Musim ini? Apa Ini musim ya, kemarin? ini jersey retro bang. 1984 waktu Oh, final European Cup lawan Roma. oh iya 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 iya. Wah, Nah, lama juga ya. Jersey retro ya ya. 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 Nah, menarik nih karena sebenarnya kalau di lingkungan saya sendiri fans Liverpool tuh justru malah dominan sama bapak-bapak gitu ya. Betul, Jadi betul bang. jarang banget yang generasi sekarang, mungkin Gen Z awal masih bisa ketemu, tapi kalau Gen Z atau akhir apalagi Gen Alpha jarang banget yang fans Liverpool gitu ya. Nah, Betul. tapi mungkin kita mau memulai dari hal yang sederhana. Awal mulanya Bang Jerry suka Liverpool. Oke, kalau dari saya sebenarnya suka Liverpool itu ya kebetulan saya kelahiran 2006, jadi kita aja dari Nah, awalnya. ternyata saya tua sekali, guys. Kelahiran 2006, jadi mulai suka bola mungkin 2011 lah ya, tapi kan belum paham juga tentang bola. Mulai suka Liverpool tuh sebenarnya tahun 2013 Bang. Hmm. Zaman Liverpool sponsornya Warrior, Steven Gerrard, Luis Suarez sama Daniel Sturridge. Tapi bentar, kalau line 2006 tuh berarti sekarang masih high school dong? Udah kuliah Bang. Oh, udah kuliah. Oke, oke, oke. Kuliah. Udah mulai kuliah. Iya, jadi 2013 awalnya tuh gampangnya gara-gara temen. Jadi punya temen yang Hmm. sama-sama main bola, kita SSB bareng. Ya. Awalnya saya nggak suka klub mana-mana, dibilang nih sama dia kayak Jer kayak ada tim bagus namanya Liverpool. Dia memang sekeluarga suka Liverpool. Hmm. Padahal posisinya waktu itu Liverpool sebenarnya nggak sejago banget lah gitu Lagi istilahnya. jelek-jeleknya malah dulu. Lagi jelek-jelek up. Tapi di musim itu memang berhasil finish peringkat 2 yang Gerrard kepleset. Iya. Iya, Iya, tapi iya, itu. setelah dirasukin Liverpool itu pas lagi jubut, tapi gara-gara ya anak kecil ya dibilang sama temen ini jago nih, percaya percaya aja, dan akhirnya
mulai nontonin Suarez, dan Suarez kan lagi prime-nya ya 2014. Betul. Zaman dia ngegendong Liverpool sendirian dan akhirnya jatuh cinta lah sama Liverpool di situ. Oke 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 oke. Walaupun sebenarnya itu emang emang ini sih emang kurang ajar sih temennya itu ya. Tim lagi bapuk disaranin gitu. Udah suka Liverpool Iya. aja gitu padahal lagi bapuk gitu ya. Dan Iya, sebenarnya emang prime-nya Suarez tuh emang di Liverpool tuh emang ngeri sih. Walaupun Bang, prime-nya Suarez di Liverpool tuh tidak menghasilkan apa-apa dalam tanda petik bagi Liverpool gitu ya. Apalagi yang diincarnya dalam gelar Premier ya. League gitu, ah, itu lebih susah lagi itu. Iya. Oke oke. Nah, lalu kemudian apa yang membuat akhirnya Bang Jerry terpatri secara kukuh gitu ya bahwa saya dengan ini mendeklarasikan saya adalah fans Liverpool gitu. Mungkin itu bisa dibilang mulai tahun 2016 final Europa League lawan Sevilla yang Liverpool kalah 3-1. Oh, zamannya Klopp awal ya? Zaman Klopp awal, betul. Itu musim Hmm. pertamanya Klopp masuk final Europa League dan kalah lawan Sevilla, itu mulai ada rasa pengen nonton Liverpool Liverpool terus lah gitu. Dan Hmm. 2017-2018 mulai kelihatan tuh masuk UCL run-nya di round of 16 kita ketemu, Hmm. di quarter final kita ketemu Manchester City, itu bikin makin mau belajarin Liverpool makin lebih dalam lagi. Oke Ya. oke. Tapi aneh ya, orang tuh biasanya kalau ngelihat klubnya kalah tuh biasanya langsung pindah tim gitu. Ini ngelihat klubnya kalah Ya. malah kukuh, aneh. Malah malah makin semangat itu Bang, gara-gara Hmm. ya namanya anak SD ya waktu itu, maksudnya kan Hmm. banyaknya ngefansnya sama mungkin Madrid, Barca, Hmm. banyak Manchester City mulai masuk tuh Hmm. kan. Iya, Jadi iya. kayak ada rasa eksklusivitas aja gitu, kayak ngerasa beda sendiri mungkin awal lah. Tapi lama-kelamaan ya memang sayang aja lah sama nih klub gitu. Oke oke. Tapi apa rasanya ngefans Liverpool di era itu pas era lagi jelek-jeleknya tuh? Waktu era 2018 ya, itu kan udah mulai rising lagi tuh, udah mulai bangkit Iya. lagi Liverpool di bawah Klopp. Itu makin malah ada rasa excited buat nonton gitu Bang, karena kita nggak tahu Hmm. bakal menang atau kalah. Kalau maksudnya kalau kita Hmm. Premier League musim lalu ya 2025 pas kita juara itu kita udah hampir 90% ngerasa menang lah gitu. Jadi nggak ada Iya. of surprise ya Bang. Jadi Hmm. waktu 2018 malah itu seru-serunya menurut gua. Iya sih. Setuju setuju setuju. Ya. Setuju. Terlepas kalah Final Champions ya, tapi secara Ya, permainan ngeri sih. secara permainan ngeri banget. Itu benar-benar ya menurut gua such a pleasure lah buat nonton Liverpool Hmm. di bawah Klopp dengan gegenpressing-nya, dengan counter Hmm. attack cepat, kita bisa lihat front three-nya Firmino, Mane, Salah, jadi Hmm. makin semangat lah gitu. Oke oke oke. Nah, ini menarik nih karena eh, entah kenapa ya, saya tuh penasaran gitu sama motivasi orang suka Liverpool gitu ya. Tapi tadi berawal dari Bang Jerry yang dalam tanda petik dijebak sama temannya itu ya untuk suka Ya, Liverpool dan ya. akhirnya jadi sikoh untuk suka Liverpool gitu ya. Tapi mungkin Bang, mungkin saya tuh kita mau mulai dari soal fans Liverpoolnya nih, Oke, sepengamatan Abang gitu. ya. Kalau Bang Jerry sendiri di circle-nya Bang Jerry gitu ya, apalagi sekarang Bang Jerry kan udah ada di circle-nya konten kreator bola nih kan, Amin. di Grombol sendiri gitu kan, Ya. terus apa namanya Grombol sendiri kan sering collab sama yang lain gitu. Hmm. Gimana kemudian Bang Jerry ngeliatin fans-fans Liverpool yang ada di Indonesia gitu? Kalau dari yang saya lihat pribadi sebenarnya fans Liverpool memang tadi yang Bang Afik juga bilang dari awal, fans Liverpool tuh kebanyakan tua. Jadi yang kalau saya ngeliat sih lebih banyak yang kalem ya. Maksudnya nggak Hmm. keluar-keluar, nggak gimana-gimana karena banyak udah berumur. Tapi makin kesini TikTok dan sosmed lainnya makin terkenal juga, makin banyak usernya, makin kelihatan lah, Hmm. makin beragam juga fansnya. Ada yang bisa kita lihat dari sisi komedinya kayak Bang Ali Resisteri, ada yang kita bisa lihat sisi kardusnya juga ada yang kemarin kontroversial tuh kan. Iya. Tapi kalau saya lihat sih saya tetap kekeh kalau fans Liverpool tuh lebih banyak yang tenang lah, yang lebih kalem. Hmm. Tapi memang ada aja lah mungkin bahasa anomalinya yang kelihatan nih kayak koar-koar gitu. Tapi menurut saya itu bukan masalah juga sih, karena itu nggak mencerminkan satu fanbase Liverpool jadi kayak gitu semua gitu. Iya sih. Oh ya Bang, tadi saya lupa satu hal. Selama Bang Jerry nonton Liverpool gitu ya dari pertama kali ngefans sampai sekarang, apa momen terbaik Bang Jerry sebagai seorang fans Liverpool? Momen terbaik mungkin mungkin gara-gara belum lama juga ya. Jadi Hmm. mungkin saya bisa bilang momen terbaik itu final UCL 2019 waktu menang final lawan Spurs 2-0. Iya, iya, Ya, iya.
Wah, Nah itu berarti trofi pertama Liverpool yang saya tonton itu. iya benar benar benar. Iya, Kayak gitu. karena kan start dari 2013 itu belum menang juara apa-apa tuh sampai 2019. Benar. Ya. Berarti oh iya 2013 benar-benar sampai sampai apa namanya sampai 2019 ya. Oh iya sih. Tapi emang itu final yang gimana ya? Maksudnya setelah Liverpool dalam tanda petik gagal percobaan pertama gitu di 2018 ya walaupun lawannya Real Madrid gitu ya Real Madrid dan Prime ya itu ya. dan prime-nya gitu Betul. BBC gitu Bell Benzema Cristiano gitu. Nah itu emang ngeri sih. Nah tapi Bang Jar, saya tuh pengen tahu pendapat Bang Jar tentang anggapan-anggapan orang soal soal fans Liverpool gitu. Boleh. Gimana tuh Bang? eh ini sebenarnya statement yang udah agak lama sih. Ini statement 2019 gitu. Ya. Jadi Bang Febri Retropus itu pernah ngomong gini. Jadi fans Liverpool itu adalah tipikal fans yang dididik dari kecilnya itu emang suka mengglorifikasi history gitu. Jadi Ya. mereka tuh suka membahas sejarah-sejarah gitu. Karena eh menurut beberapa orang, karena Liverpool itu punya sejarah bagus, makanya fans Liverpool tuh sering sekali untuk membahas sejarah gitu. Dalam Ya. kalau keadaan menang bahas sejarah mah mungkin biasa aja lah gitu. Tapi dalam keadaan kalah tuh kelihatannya oh kok fans Liverpool tuh terlalu mengglorifikasi sejarah banget ya gitu. Ya. Tuh Ya. Bang jadi gimana ngeliatnya? Ya itu sebenarnya bisa diwajarin karena di tahun 2019 Liverpool masih tim yang lagi proses menuju kebangkitan ya. Hmm, Karena kita bisa lihat waktu sekarang Liverpool udah mulai bisa menang piala, ya itu argumen itu udah nggak ada lagi. Dan itu bisa hmm, dipakai dengan tim-tim yang sekarang lagi menurun mungkin kayak MU. MU mungkin kan udah menurun dari tahun 2013 ya. betul. Di dulunya MU ini dianggap klub elit, salah satu di jajaran klub teratas di dunia mungkin gitu. Iya. Jadi kalau debat mungkin banter-banteran sama fanbase lain bisa debat make trofi, sekarang jadi cuma bisa pakai sejarah gitu kan. Itu Iya mungkin lagi. itu jadinya yang dirasakan sama fans Liverpool di bawah tahun 2019. Hmm. Itulah. Jadi Iya menurut sih. menurut saya Karena sih karena emang fans ya, Liverpool di sebelum 2019 tuh kayaknya emang sering banget di banter gitu ya. Maksudnya mereka terakhir kali juara, kemudian apa namanya kepleset kayak gitu-gitu. Jadi ngebanternya yang begitu-begitu tuh. ya ini Hmm. memang wajar aja lah karena ya itu memang siklus bola aja ya. Maksudnya pasti semua tim bakal ngerasain kayak gitu. Mungkin ya Madrid sama Barca enggak lah ya. Tapi maksudnya tim-tim di Premier League kan lebih cepat ya recycle-nya, Hmm. lebih cepat daur ulangnya. Ada yang naik, ada yang turun. Itu semuanya menurutku sih bisa terjadi di semua klub lah. Kayak Chelsea kan kemarin udah merasakan tapi sekarang udah mulai bangkit lagi ya menang klub. Iya. MU sekarang lagi merasakan hal yang sama, Liverpool di tahun 2019. Jadi ya itu hal yang wajar lah. Ya kayak Arsenal juga kan sekarang nggak bisa menang piala, bahasa sejarah. Memang memang Lebih siklus tepatnya Piala kehidupan di Emas, sepak Bang. bola aja. Oke, oke. Nah, Ya, eh kemudian selain itu juga fans Liverpool itu bisa dibilang adalah fans yang sangat-sangat fanatik gitu. Dan mungkin kalau di dunia persosmedan tuh salah satu apa ya manifestasi dari betapa apa ya betapa ngototnya fans Liverpool tuh adalah ya Bang Ali itu. ya, Ya kemudian apa namanya kalau nggak salah pernah cerita kan kalau Bang Ali itu sampai sampai ditahan polisi kan kalau nggak salah karena betul. Ya, ada cerita yang dia berantem sama temennya ya. berantem sama temennya gitu. Itu gimana, Bang? Ya, kalau fanatik sih bisa dibilang hampir semua mungkin ya fanatik fans Liverpool. Hmm. Saya bisa ngakuin itu juga karena ada rasa kayak memiliki klubnya gitu loh. Kayak ada Hmm. rasa Iya, iya. ini tuh klub kita gitu loh. Jadi ngerasa Hmm. keluarga jadinya sefanatik itu. Tapi ya menurutku sih itu memang banyak lah di semua fanbase ada orang yang kayak Bang Ali itu lagi Hmm. dan lagi Bang Ali itu menurutku anomali aja. Tapi ya memang wajar wajar aja ada orang yang sesayang itu sama klubnya. Maksud sesayang sama klubnya itu kayak moodnya Bang Ali ini ditentuin sama Liverpool gitu loh. Hmm. Jadi Oh iya iya. weekdays Kelihatan itu sih. bakal diawali antara senang atau sedih itu bukan tergantung sama dirinya, tapi tergantung sama Liverpool. Itu kan bahaya juga ya kalau manusia kayak gitu. Tapi ya menurutku sih hampir semua fanbase lah ada yang kayak gitu. Hmm. Berarti itu nggak cuma terjadi di Liverpool doang berarti. Gak terjadi di Liverpool doang, tapi mungkin menurutku bisa dibilang hampir semua fans Liverpool fanatik semua. Hmm. Oke Ya, oke oke.
Terus Bang, sebagai fans Liverpool ngelihat klub-klub rival gimana Bang? Klub-klub rival ini maksudnya berarti kita bisa bahas City mungkin zaman sekarang, zaman modern. Mm-mm. Terus ada Chelsea di awal tahun 2000-an. Terus ada MU pastinya, Mm-mm. rival tradisional kita sama rival tetangga Everton mungkin gitu ya. Iya, Kalau nah, rival. kalau Ya. secara umumnya gimana? Kita nggak bahas performa apa nggak kita apa namanya membahas secara rivalitas gimana gitu. Ya, kalau mau bahas rivalitas sih pastinya sekarang yang mendekati jadi rival Liverpool benar-benar cuma Manchester City ya. Karena kita Hmm. bisa lihat dari zaman Klopp sama Pep itu Wah, benar-benar sengit banget, bener. sengit banget. Sebuah tontonan menarik. Tontonan menarik betul. Kita bisa lihat dengan tactical genius Pep bisa dibongkar abis-abisan sama Klopp. Head to head juga nggak kalah juga Liverpool. Mm-mm. Mungkin salah satu memori terbaiknya waktu yang tadi saya bilang quarter final UCL 2018 Mm-mm. ketemu di Champions League. Mm-mm. Dan itu seru banget. Pokoknya kalau penonton ada yang inget golnya Alex Oxlade-Chamberlain long shoot itu di quarter final UCL tuh. Mm. Jadi menurutku sih rivalitas antara tim-tim IPL dengan Liverpool pastinya seru banget ya. Apalagi sekarang Chelsea udah mulai bangkit lagi setelah 2 tahun ngilang nih ya. Terus ada City, ada United juga yang sekarang lagi mencoba rebuild timnya, Mm. membuang pemain-pemain yang toksik. Jadi ini bakal seru banget lah rivalitas eh, tim-tim dengan Liverpool. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, eh, sekarang kita mungkin mau bahas secara khusus soal musim ini, Bang. Saya Ya tuh bang, gimana bang? ada satu pertanyaan nih ya, yang saya tuh pengen fans Liverpool jawab gitu ya, karena sampai sekarang saya masih bingung. Ini kan Ya. belanjanya Liverpool kan banyak nih ya, Oke, Kerkes, terus Merkes, Frimpong, habis Frimpong, Frimpong terus Ritz, habis Birds, Ritz apa ya. lagi? Ekitike, Mamardashvili, Mamardashvili sama Ekitike. Mamardashvili. Nah, keluarnya kan banyak tuh. Betul. FFP aman. FFP sih aman karena kita udah bermusim-musim bang nggak ngeluarin duit. Iya Waktu sih. kita juara Premier League musim lalu kita cuma ngeluarin 13 juta buat Fede Chiesa. Itu pun nggak kepake. Ya, dan itu pun nggak kepake. Tapi maksudnya poinnya di sini 13 juta buat Fede Chiesa dan tahun lalu kan kita dapat banyak pemasukan ya dari Betul. juara Premier League. Seingatku 150 juta pound sterling. Hmm. Terus dari round of 16 UCL juga dapat gede. Final Carabao Cup. Terus Hmm. kita juga dapat sponsor baru dari Adidas ratusan juta, lebih dari 100 juta. Jadi secara financial fair play aman. Dan kita Bang. juga ada penjualan dari Jarl Kwanza, ada Chow Min Kelleher. Jadi secara financial fair play Liverpool keadaannya sehat banget. Dias juga katanya mau out kan, Dias? Betul. Nah, dia udah out juga sekarang ke Bayern. Udah resmi. Oh Udah iya. main kemarin di Bayern udah pre-season. Hmm. 70 juta. Jadi Wow. benar-benar sehat banget kalau secara financial fair play. Hmm. Makanya itu tuh penasaran tuh. Ya, ini Liverpool belanja banyak ini FFP aman nggak ya? Oh ternyata aman. Oh iya baru ingat ya. Ya. Liverpool juara juara IPL musim lalu, Hmm. terus quarter final ya quarter final. Round of 16 Oh ya UCL round 16, oh, sorry, sorry. Ini ya sama PSG ya. sama PSG betul. Aduh, sumpah itu nonton ngantuk banget itu. Bablas sampai pagi. Kita sampai pagi itu udah mau jam 6 bang itu. Ingat Udah mau banget. jam 6. Iya. Itu gimana ya perasaan fans Liverpool di pagi itu ya? Wah nyesek bang. Bener deh. Nyesek. Tapi jujur lebih nyesek waktu kalah final Carabao Cup lawan Newcastle sih. Oh iya. Ya, karena lawan PSG itu kita masih ngelawan banget bang. Kita ngasih Benar. perlawanan yang setara dan PSG juga kuat banget kan. Kita Mm-mm. bisa lihat lah itu front three-nya Jadi kemarin. apa namanya kalah tuh beralasan lah gitu. Iya, ada alasan maksudnya ya PSG emang bagus gitu, tapi Hmm. ini posisinya kita kalah final Carabao lawan tim kuda hitam Newcastle Mm-mm. dan itu Liverpool bener-bener nggak main sama sekali. Babak pertama saya inget banget itu possession Liverpool cuma 29%. Waduh. Ya. Jadi itu bener-bener dibabat abis lah istilahnya sama Newcastle. Ya, Pas nonton tuh mikir, ini Newcastle kesurupan apa ya? ya, itu Sampai begini. Alexander Isak itu serem banget lah. Oke, oke, oke. Nah, terus ini Bang, eh sepanjang Bang, apa namanya, Bang Jerry nonton Liverpool gitu ya, Ya, kalau dari 2013 itu kan berarti, ini, Brand Rodgers. Brandon Rodgers. Ya, Rodgers, dari Rodgers ke Klopp, dari Klopp, Klopp ke ini, Arsenal. Arne Slot. Ya. Nah, tiga pelatih itu apa yang bisa Abang lihat?
Kalau dari tiga pelatih ini, mungkin saya cuma bisa bicara banyak di Jurgen Klopp sama Arne Slot ya, karena Brendan Hmm. Rodgers jujur aja, tadi saya bilang masih kecil, jadi nggak Oke, oke, merhatiin. oke. Mulai belajar banyak di Jurgen Klopp sama Arne Slot. Yang kita bisa lihat dari kedua pelatih ini, pastinya bakal jadi legenda di Liverpool, dan kalau buat Jurgen Klopp udah jadi ya, udah jadi legenda. Hmm. Karena Jurgen Klopp ini bener-bener bisa dibilang ini pahlawan bang. Maksudnya Hmm. dia datang ke Keren sih. Liverpool di Icon. ya betul jadi icon di masa kegelapan Liverpool, bener-bener datang di tahun pertama itu dapat skuadnya bapuk banget. Betul. Ya masih bek kanannya Nathaniel Klein, bek kiri Alberto Moreno itu bener-bener jelek lah. Tapi dengan skuad sejelek itu pun musim pertama masih bisa nganter Liverpool ke final Europa League. Jadi Ben- yang bisa saya ambil kalau dari Jurgen Klopp ini bener-bener yang bisa ngebangkitin Liverpool jadi Liverpool yang semula gitu loh. Yang Hmm. dulunya ngedominasi Liga Inggris. Dan kalau Arne Slot ini menurut saya jenius lah nih orang. Udahlah, nggak bisa dipungkiri lagi. Ini orang bener-bener pinter banget karena kalau banyak orang yang awalnya bilang Arne Slot cuma dapat sisaan-sisaan Jurgen Klopp, dia manfaatin apa yang udah dibangun sama Jurgen Klopp dan apa salahnya menurut saya karena Jurgen Klopp pun di akhir musim di musim terakhirnya Jurgen Klopp tuh udah mulai nurun banget kan. Sampai peringkat 3 pun itu banyak downnya, banyak turun performanya. Jadi Arne Slot ini benar-benar matengin pemain yang ada. Dengan Hmm. pemain yang ada kayak gitu, cuma beli Fede Chiesa yang ujung-ujungnya nggak kepake pun bisa juara. Hmm. Gitu loh. Jadi menurut saya yang bisa saya ambil kalau dari Arne Slot ini nggak bisa diremehin bang. Ini benar-benar pelatih yang pinter memang kita bisa lihat dari pas di Liga Belanda pun udah bagus juga sampai juara di PSV. Jadi ya kedua pelatih ini sama-sama saling melengkapi lah. Hmm. Ya. Tapi emang kalau ngelihat keduanya tuh emang beda jauh sih Bang. Kalau kalau saya pribadi ya gitu. Hmm. Karena Klopp itu walaupun ini nggak berlaku di dua musim terakhir dia di Liverpool gitu. Ya, Tapi emang mainnya geratak geruduk banget Klopp itu. betul. Jadi apapun keadaannya tuh Benar, digedar, Alex. gedor, gedar, gedor gitu. Ya, Beda sama Slot yang dia tuh secara tempo sangat-sangat slow sekali, sangat nyantai sekali gitu. Yang tentu aja kan itu kan juga ngaruh ke misalnya apa fitness gitu. fitness pemain betul. Fitness pemain gitu. Kan kayaknya catatan cedera eranya Slot tuh kayaknya dikit ya Dikit bang. Kita bisa dibanding era Klopp. dibanding era Klopp itu banyak banget karena benar-benar ya dengan sistem permainan gegenpressing itu semua pemain diwajibkan buat high press ke tiap lawan, buat man mark, Hmm. buat nyerang ke box penalti lawan itu Betul. benar-benar harus kan sampai Robertson pun back kiri bisa sampai bagian box lawan gitu loh buat nyoba ngancurin ritme permainan lawan doang gitu loh. Jadi Hmm. ya memang Arne Slot ini pinter buat bukan dalam game plan doang tapi pinter dalam menjaga fitness pemainnya juga karena Liverpool ya dari dulu dikenal dengan tim yang banyak cederanya. Iya, benar 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 itu. Yang itu kemudian akhirnya mereka bisa konsisten tuh di IPL ya walaupun ya di apa namanya di dua piala lokal nggak dapet, terus di UCL cuma sampai 16 besar kayak gitu gitu. Nah, kemudian melihat level kompetisi, bukan level kompetisi, lebih tepatnya competitiveness levelnya Liverpool untuk musim ini kan so far kan mereka kan yang paling royal kan belanjanya gitu. Tuh. Kemudian ada Liverpool, apa ada City yang lagi rebuild, kemudian ada Arsenal yang habis beli Gyökeres, walaupun Ya. Gyökeres kemarin mainnya kayak orang bingung gitu ya. Terus apa namanya Chelsea yang juara dunia, ya malah Yang udah mulai sombong. bangkit ya. Iya, Ya. dan MU yang juara Summer Series. Ya, Nah, juara itu bisa Premier dibanggain League nggak sih? lain lah ya. Version lightnya itu ya. Iya. Nah, eh apa yang bisa Bang baca untuk apa IPL musim ini? Buat musim ini seharusnya ini perebutan top 6 bakal seru banget ya. Karena traditional top 6 maksudnya Arsenal, Chelsea, Spurs, United City, Liverpool ini benar-benar udah mulai jor-joran buat musim depan. Betul? Kita bisa lihat lah paling gampangnya Spurs aja lah yang musim lalu peringkat 17 cuma satu posisi di atas box degradasi. Dia sekarang udah beli Mohamed Kudus, udah beli Joao Palhinha. Itu nunjukin kalau top 6 di musim depan bakal serem banget. Terus ya Spurs juga udah berbenah beli Joao Palhinha yang jadi missing puzzle-nya mereka di musim lalu. Mereka Hmm. selalu kalah transisi karena nggak ada peran destroyer di gelandang. Dia datangin nggak ada midfielder yang kreatif, nggak ada winger kreatif, mereka datengin Mohamed Kudus. Dan sekarang MU.
nyoba nge-rebuild timnya. Datengin Cunha dan Mbeumo, dua bintang yang udah terbukti di IPL. Ini bisa jadi kebangkitan MU juga musim depan. Terus City juga dengan duit 100 juta mereka bisa datengin tiga pemain elit. Ryan Cherky, best dribbler di League Hmm. Ong musim lalu. Mereka datengin Ait Nouri juga, salah satu wingback paling bahaya di Premier League. Mereka juga datengin si Tijani Reinders, salah satu pemain Reinders. underrated, betul. Jadi ini seharusnya Big Six musim depan sih bakal balik lagi ya ke jadi tradisional Big Six, dan Iya. perebutan juara ini bakal menarik banget lah karena saya nggak berani bilang Liverpool bakal juara ya karena City Arsenal juga serem banget gitu loh, dan Chelsea juga Hmm. siap jadi kuda hitam juga gitu kan habis Hmm. juara Club World Cup. Arsenal mau dianggap serem, Bang. Serem lah. Nggak bisa ini, kalau ini jujur aku nggak bisa banter Arsenal lah karena justru serem sih. Maksudnya ya Hmm. kita bisa lihat mereka cuma butuh sosok striker aja gitu loh 3 musim ini, Hmm. dan sekarang udah ada Gyökeres. Ya kita nggak tahu sih Gyökeres bakal bagus atau enggak ya, karena dulu pas di Brighton juga flop kan, tapi ya performanya udah terbukti di Lisbon, di UCL juga jago. Ya kita tunggu aja lah musim depan Hmm. gimana. Iya sih. Ya. Walaupun kan Arsenal being Arsenal. Iya itu betul sih, itu bisa jadi juga masa setiap musim kayak gitu kan. Tapi Hmm. menurutku sih tetap serem lah Arsenal, jujur. Hmm. Mm-mm. Iya sih. Apa ya? Emang musim ini bener sih akan sangat panas banget ya. Karena Panas. ya itu classic top 6-nya akan bertarung sekali Ya. dan kita akan sangat kaget kalau misalnya MU juara. Oh enggak tapi Itu kayaknya nggak mungkin kalau itu ya. iya itu sama kayak berharap Ferrari juara dunia. Cia, malah kenapa bahas F1? Atau berharap apa namanya Onyx menang M Series. Cuma RRQ menang M Series. Iya, pokoknya apa kalau EVOS sama RRQ banternya apa? Ya M series. M Series. Gitu. Kenapa malah jadi bahas MPL nih? Ya, ya, ya. Maaf, maaf. Oke, oke, kita terlalu bersemangat, guys. Oke, em, tapi gini Bang, saya tuh sebenarnya punya beberapa apa ya statement-statement yang mau saya konfirmasi gitu. Boleh. eh saya punya teori gini ya Bang, dan Ya, saya tuh selalu menyampaikan teori ini gitu untuk saya mintai pendapat ke apa namanya ke narasumber-narasumbernya Browns FC gitu. oke. Menurut apa Bang Jerry setuju nggak bahwa sepak bola itu hari ini Hmm, karena tadi Bang Jerry ngambil contohnya Bang Ali gitu. hmm. Sepak bola itu kalau menurut kembarannya Bang Jerry yang namanya Bang Jerry juga Oke. itu beliau ngomong gini, jadi sepak bola itu sekarang udah dijadikan sebagai realitas kedua gitu. Jadi ketika orang itu dalam kehidupan nyatanya dia itu hancur gitu atau berantakan lah gitu, Ya. kalau nggak mau disebut hancur gitu, maka keberadaan sports, mostly like football atau motorsport atau mungkin e-sport bahkan itu dijadikan kayak semacam pelipur lara gitu. Jadi mereka tuh dalam dalam diri mereka nggak apa-apa lah kita hari ini misalnya nggak capai target atau misalkan hari ini kita kena omel bos atau kena omel dosen. Yang penting tim kita menang kayak gitu. Ya. Mungkin cara gampang bahasanya sebagai pelarian kali ya. Nah, bisa juga begitu. Sebagai pelarian. Dan ya menurutku sih itu nggak ada problem juga selagi nggak sampai konotasi negatif ke kehidupan ya. Maksudnya Hmm, olahraga ini tuh apalagi sepak bola ya. Maksudnya ya olahraga terbesar di dunia secara industri gitu kan. betul. Sepak bola ini banyak nyelamatin orang juga gitu loh. Banyak yang depresi, tapi dengan adanya sepak bola ngehadirin suasana, jadinya ya orang tuh kalau lagi stres bisa nonton bola, tapi ya Hmm. kalau timnya kalah bisa nambah stres juga sih sebenarnya. Tapi maksudku tuh kayak di sini ya setuju sih dengan statement Bang Jiri Arvino tadi ya. Hmm. Dengan tadi bilang kalau sepak bola ini udah jadi realitas kedua, dan kalau ditanya pendapatku gimana, ya aku setuju dengan adanya itu karena kita bisa lihat Hmm. perbedaan orang di dunia asli dan kalau dia lagi nonton bola gimana. Hmm. Tapi ya menurutku sih nggak ada problem ya dengan itu. Karena Hmm. selagi bola ini bisa bawa hal positif ke kehidupan, maksudnya ya menjadi hiburan, menjadi sumber kesenangan, kenapa enggak? Betul. Ya. Dan sama gini Bang, eh ada juga satu lagi, Hmm? yaitu saya tuh kan
sebenarnya agak risih gitu ya sama orang-orang yang ngefans klub-klub yang juara gitu kan. Oke. Kayak gitu. Termasuk saya sendiri gitu kan. Jadi kalau menurut saya ngefans klub itu, jadi orang tuh punya hak untuk ngefans klub apapun dengan Betul. alasan apapun gitu kan. Ya. Kayak misalkan saya sesimpel karena dibeliin spray kasur gitu kan. Kalau Ya. kalau Bang Jerry kan karena apa kena scam temennya gitu kan. Diracuni temen. Misalnya gitu. Nah, eh kita itu jangan sampai kemudian ngefans klub itu hanya Hmm. karena faktor juaranya doang gitu. Karena kalau kita ngefans klub karena modal juaranya doang, apa kabar fans Bolonya, fans Oke. Cagliari, Oh, atau fans fans Puma. Newcastle, Leeds, gitu-gitu. Hmm. Kalau menurutku sih, ini pendapatku ya, maksudnya banyak orang mungkin gak setuju. Kalau menurutku sih, ya tadi Bang Afik juga udah bilang, maksudnya ngefans club tuh bisa banyak caranya, bisa banyak alasannya. Dan menurutku kalau memang orang ngefans dengan klub, kalau klubnya lagi menang, nggak ada masalah juga gitu loh. Karena kita ambil studi kasus aja lah, contohnya ya. Maksudnya cerita ada anak kecil nih, anak kecil baru nonton bola. Dan Iya. match pertama yang dia nonton, final Champions League, PSG lawan Inter Milan. Dan dia langsung jadi suka sama PSG. Nggak ada masalah juga gitu kan, karena kan ya bukan salah dia itu match pertama yang dia tonton. Oke, oke, Tapi oke. menurutku sih bagaimana cara dia melanjutkan ke fansan dia gitu loh. Maksudnya Oke, oke. apakah dia tetap bakal nonton PSG waktu PSG-nya kalah? Apakah dia memang secinta itu sama PSG-nya sampai mau ngepelajarin tentang PSG-nya atau gimana? Jadi menurutku sih kalau memang orang nonton sebuah klub gara-gara waktu menang doang nggak apa-apa, tapi gimana cara dia ngerespon lanjutannya gitu loh. Hmm. Mm-mm. Iya sih. Tapi memang apa ya Bang? Eh Bang Jerry juga ngerasain nggak sih kalau fans dari klub yang sering menang, begitu klubnya turun, dalam artian misalnya nggak ada gelar yang didapat, walaupun ya second place atau misalkan apa namanya runner up kayak gitu, itu mereka tuh apa ya? Se sefrustasi itu gitu. Ya, itu karena mungkin kalau di bola kayak fans Madrid, terus kalau Mm-mm. di ML mungkin kan Bang Afik juga main ML, ada Onyx gitu kan. Iya Onik. Ya, Onyx dengan tim yang udah kebiasaan menang, dapat gelar, jadinya Mm-mm. waktu kalah tuh nggak kebiasa. Meanwhile mungkin kayak fans MU, fans Liverpool, fans Chelsea yang udah ngelewatin masa-masa kegelapan tuh udah biasa. Dan menurutku sih, ya itu banyak banget ya kayak gitu. Dan aku bisa bilang maksudnya gini nih, sorry buat fans Madrid, saya respect banget sama Madrid, tapi hampir 60% mungkin fans Madrid di Indo nggak pernah nonton Madrid pas lawan tim kecil. Ya. Iya lagi, iya lagi. Nonton Madrid kalau lawan Barca, ya pas El Clasico sama Champions League. Lawan Atletico tuh belum belum tentu juga gitu loh. Iya sih. Jadi dan itu sebenarnya bukan salah Madridnya juga, bukan salah fans Madrid karena ya saking masifnya Madrid, jadinya pastinya lebih banyak yang karbit gitu kan. Ya, Benar 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 benar. Oke jadi oke oke. ya kalau tadi Nah, dibilang menurutku sih nggak apa-apa lah. Masa gimana hmm, cara orang ngefans gimana, tapi gimana cara dia ngeresponnya aja. iya sih benar benar Hmm. benar. Nah, Bang Jerry, ini saya kemarin coba nanya ke teman-teman saya, kira-kira ada yang mau nitip pertanyaan apa enggak gitu. Dan ada satu sahabat kita ya, Fahim gitu. Dia ini kelas 10 ya sekarang. Oke, Itu nitip pertanyaan boleh, kepada Bang Jerry. Siapa tahu Bang Jerry bersedia untuk menjawabnya. boleh. Kapan kemungkinan Liverpool dapat treble pertamanya? Sebenarnya ya ini Musim ini? musim 2022 sih hampir dapet ya. Iya. 2022 Ngejar ngejar apa namanya? Ngejar semua piala, endingnya cuma dapat dua. cuma dapat dua, itu pun domestik ya dua-duanya ya. Iya. Ya, kalau bahas treble atau enggak ya, mungkin jawaban realistisnya mungkin dua tiga musim lagi bisa dengan pondasi yang sekarang udah dibangun, terus pemain-pemain bintang juga udah pada datang, bisa aja treble. Tapi kan itu bukan tujuan utama juga kan sebuah tim buat Hmm. memenangkan treble gitu. Karena sebenarnya ya tujuan sebuah tim ya untuk menang gitu kan. Hmm. Dan Tapi treble, kalau misalkan Liverpool bisa apa namanya achieve the treble tuh oh ya how? itu pastinya something special lah. Maksudnya kan nggak Hmm. semua tim bisa ngelakuin itu kan, cuma kayaknya 10 ya atau 7 ya di dunia. Benar. Iya. Tapi ya itu something special tapi bukan sesuatu hal yang wajib menurutku gitu loh. Karena Hmm. klub segila Madrid pun aja, Real Madrid nggak bisa menang treble.
tapi dia punya variabel lain, maksudnya punya 15 Champions League gitu kan. Dan Mm-mm. ya itu tetap nunjukin tanpa treble pun satu tim bisa jadi tim yang terbaik gitu. Hmm. Tapi ya kalau memang sampai menang treble pun ya itu juga ya something to proud juga gitu kan, kayak ya MU kan menang treble juga walaupun MU sekarang bapuk tapi masih ada treble. Bener. Iya. Jadinya ya treble bukan sebuah kewajiban tapi ya itu bonus aja lah istilahnya. Hmm. Mm. Ya sih. Karena khawatirnya kayak musim 2022 itu gitu. Jadi Iya, mencoba mengejar semua gelar, endingnya nggak dapat. ya mungkin yang bisa diambil lainnya kayak Inter Milan musim lalu juga kali ya. Sama, sama kayak. Ya, di Serie A kan kepleset juga di game week akhir, di final Champions League pas udah stres, pemainnya udah capek, fitnessnya udah hancur juga, jadinya gagal semua tiga-tiga piala. Coppa Italia Iya. cuma dapat. Iya. Ya. Diceng-cengin tetangganya walaupun tetangganya lebih jelek. Tetangganya walaupun lebih bapuk tapi tetap ngikut ngejek ya. Iya. Iya. Itulah tetangga yang sangat pede sekali ya, guys. Oke, oke, oke. Nah, Bang Jar, mungkin kita udah ada di akhir ya, Ya. apa namanya sesi kita gitu ya. Mungkin sebelumnya ada yang ingin Bang Jar sampaikan untuk apa ya, menutup entah wejangan atau apalah gitu. Ya, boleh lah, Mas buat penonton Brams Media juga ya, Brams Media. Brams Brams Media. Look, Brams Look Media, Mas ditonton terus channelnya, bikin gede channelnya karena ya saya kan juga masih membangun Mm-mm. TikTok channel juga kan, masa sama-sama mendukung lah kreator-kreator kecil sama kayak kita berdua. Pokoknya support terus dan buat fans bola ingat quotes tadi ya, maksudnya mau gimana pun kalian ngefans sama klub, awalnya gimana, mau gara-gara Glory Hunter atau apa, yang penting gimana cara kalian respon selanjutnya gitu loh. Oke, Gitu. oke, oke. Bang Jar, terima kasih sudah mau apa namanya ngobrol ngalor ngidul ya malam hari ini ya Siap, soal thank you Liverpool, bang. soal fansnya dan kita juga bahas Ya, banyak hal gitu ya. ya. Dan pemirsa jangan lupa untuk di follow juga IG-nya Bang Jerry Julian di Ya. @jerryjulian kalau nggak salah ya. Dari JLN. Jerry Julian Ya, gitu ya. ya. Dan apa namanya jangan lupa you never walk alone. Gimana kalau itu dia bang? You never walk alone gitu. Bolon itu dia. Oke, oke. Oke. Dan jangan lupa ikuti semua sosial medianya Bramslook.